Oke, selamat datang kembali di channel Kang Tronik. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan bahasan tentang pengausutan motor reduksi 3 fase cara start delta. Nah, sebelumnya kita sudah mencoba simulasi dengan sistem manual. Nah, sekarang kita akan membahas dengan sistem otomatis. Di sini tentunya menggunakan timer ya sebagai pemindah hubung dari start menuju ke delta. Oke, langsung saja kita start simulasi. Kita run, kita coba dulu rangkaian kontrol. Di sini untuk timer sudah disetting jadi 3 detik agar lebih cepat. Nah, sama seperti sebelumnya, kontaktor 3 sebagai hubung bintang atau star, K2 sebagai hubung delta. Nah, untuk warna-warna dari pilot lamp masih sama. Oke, langsung kita on kan. Nah, di sini hubung star terjadi. Nah, setelah 3 detik menjadi hubung delta. Oke, kita off kan kembali. Kita masukkan sumber. Nah, kita on kan. Kontaktor 1 bekerja, kontaktor 3 bekerja secara start. Nah, lalu setelah 3 detik kontaktor 1 bekerja, kontaktor 2 bekerja. Nah, ini menjadi hubung delta secara otomatis. Nah, mengapa bisa begitu? Oke, kita kupas sistemnya. Nah, kita off kan dulu. Nah, sama seperti sebelumnya, kita untuk awal di sini kontaktor 1 on off saja. Nah, dengan tombol on di paralel dengan NO dari kontaktor 1. Nah, lalu untuk coil timer di sini kita paralelkan dengan kontaktor 1. Jadi karena untuk menghemat kontak, jika ingin menambah kontak baru sangat boleh jika kontaktor yang digunakan pada realitanya masih cukup, tidak masalah. Nah, di sini timer kita ambil dari outputnya on di sini ya, yang mana sudah di paralel dengan NO K1. Nah, lalu sebelum menuju ke coil timer, nah di sini diberikan pengaman berupa interlock dari kontaktor 2. Nah, jadi ketika kontaktor 2 sudah aktif, timer akan terputus sehingga timer di sini tidak bekerja secara standby. Jadi dia akan bekerja untuk menghitung saja. Nah, selama sistem berjalan, timer tidak harus menyala terus-menerus. Jadi kita lebih menghemat timer di sini. Nah, andaikan ini dilepas pun tidak masalah, cuman alangkah baiknya agar timer tidak standby terus-menerus. Nah, oke. Lalu selanjutnya di sini, nah, kita untuk kontaktor 3 yang mana sebagai hubung star pada motor. Nah, di sini kita menggunakan NC dari timer. Nah, jadi selama timer belum menyelesaikan hitungannya, nah, kontaktor 3 akan aktif. Nah, di sini juga terdapat kontaktor 1, kontak NO-nya ya. Kita ambil dari kontaktor 1 sehingga ketika kontaktor 1 belum aktif, kontaktor 3 tidak akan mendapat arus. Dan di sini juga diberikan interlock sama seperti sebelumnya sebagai pengaman. Nah, jadi antara kontaktor star dan kontaktor delta harus diberi pengaman agar supaya apa? Agar tidak terjadi hubung singkat. Teman-teman yang masih bingung dengan start delta bisa simak video lainnya di channel Kang Tronik ya. Nah, oke, langsung kembali ke sistem. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, nah, dimana di sini menggunakan NC dari timer. Ketika timer sudah menghitung mundur dan hitungannya habis, NC di sini menjadi NO sehingga kontaktor 3 akan mati. Nah, akan off di sini. Nah, lalu berubah ke K2 karena K2 di sini kita berikan NO dari timer. Setelah hitungan selesai,
di sini menjadi NC ya, sehingga kontaktor 2 mendapat supply dan aktif, sedangkan kontaktor 3 malah terputus karena di sini menggunakan NC dari timer. Nah, dan karena kontaktor 2 aktif, di sini terputus untuk timer. Nah, di sini tidak masalah karena kita sudah memberi pengunci pada NO timer. Nah, jadi timer di sini hanya sebagai trigger sementara. Oke. Dan interlocknya aman ya, tentunya sudah menggunakan interlock. Nah, untuk lampu indikator tentunya teman-teman sudah paham. Untuk standby cukup menggunakan kontaktor 1 dari NC-nya. Nah, jadi karena kontaktor 1 ini terus menyala, dia adalah sebagai sumber utama. Nah, jika kontaktor 1 menyala, otomatis standby sudah mati. Lalu untuk indikatoran di sini menggunakan kontaktor 1 juga. Nah, start kita ambil dari kontaktor 3 sesuai dengan fungsi dari kontaktornya, delta dari kontaktor 2. Nah, kita coba lagi, masukkan sumber, on, menghitung mundur, perhatikan rangkaian daya. Nah, langsung menuju delta secara otomatis. Oke, off, kurang lebih seperti itu. Terus simak video dari Kang Tronik. Jangan lupa subscribe-nya, like, comment, dan share. Terima kasih.